Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lanjut yang Caksono, NIM A1C318015, mahasiswa pendidikan fisika reguler A 2018. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai hukum Newton. Penasaran bagaimana pembahasannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Di sini untuk penjelasan mengenai hukum Newton kali ini kita akan menggunakan PowerPoint yang telah saya susun sedemikian rupa agar dapat memudahkan teman-teman semuanya dalam memahami materi yang akan kita sampaikan ini tentang hukum Newton. Baiklah, langsung saja. Di sini tujuan pembelajarannya untuk kami sendiri sebagai mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Itulah tadi tujuan dari pembelajaran kali ini untuk kami para mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup materi fisika SMA. Untuk kali ini adalah kerja ilmiah dan keselamatan kerja, terintegrasi dengan seluruh materi mekanika, termodinamika, gelombang optik, listrik dan magnet, fisika modern dan sains lingkungan, teknologi dan masyarakat. Untuk kelas 10 sendiri, beberapa materinya antara lain hakikat fisika dan prosedur ilmiah, pengukuran gerak lurus parabola dan melingkar, hukum-hukum Newton, usaha atau kerja dan energi, momentum, impuls dan tumbukan, dan gerak harmonis. Untuk kelas 11, kesetimbangan, dinamika rotasi, hukum Hooke, fluida statis dan dinamis, suhu, kalor dan perpindahan kalor, teori kinetik gas, dan termodinamika, gelombang, bunyi dan cahaya, alat-alat optik dan gejala pemanasan global. Dan untuk kelas 12 sendiri materinya meliputi listrik statis dan dinamis, medan magnetik dan induksi elektromagnetik, arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik, teori relativitas, fenomena kuantum, inti atom, dan teknologi digital. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang fisika yang telah diajar dan akan diajarkan di SMA. Meliputi kelas 10, 11, dan 12. Kemudian kita akan membahas mengenai kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Kedalaman sendiri yakni mengenai rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Sedangkan keluasan yakni ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar dan jenjang tertentu. Selanjutnya, kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA dimulai dari kompetensi dasar fisika SMP, yakni kompetensi 5.2, menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Materinya yakni hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Dan kemudian untuk materi kompetensi dasar SMA, yakni menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan pada gerak lurus. Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisisnya. Dengan materi hukum Newton, dinamika partikel dan hukum Newton, dan gravitasi. Lalu kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yakni mengenai kedalaman dan keluasan materi hukum Newton. Hukum Newton sendiri terbagi menjadi, dalam peta konsep ini, terbagi menjadi pengertian gaya, jenis-jenis gaya, yakni gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan, serta hukum Newton, yang terdiri dari 3 hukum, yakni hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian di sebelahnya ada tertera peta konsep mengenai hukum Newton tentang gerak.
Hukum Newton tentang gerak terbagi atas hukum 1 Newton. Persamaannya, jika sigma F sama dengan 0, maka benda diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapannya, pada mobil bergerak lurus di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan. Kemudian hukum kedua Newton, persamaannya sigma F sama dengan M kali A, dengan M sama dengan massa, dan A sama dengan percepatan. Contoh penerapannya pada kereta luncur. Serta yang terakhir hukum 3 Newton, persamaannya sigma F aksi min sama dengan min sigma F reaksi. Contoh penerapannya pada pendorong roket. Lalu mari kita beranjak ke slide selanjutnya mengenai urutan penyajian materi dinamika partikel. 1. Pengertian gaya. 2. Hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, jenis-jenis gaya, dan 4. Penerapan hukum-hukum Newton. Pertama, yakni hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton, yakni jika resultan gaya suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton juga disebut dengan hukum kelembaban, yakni kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan posisinya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bukan bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Jika sudah mengetahui bunyi hukum 1 Newton, maka kita akan beranjak ke slide selanjutnya mengenai aplikasi hukum 1 Newton. Bisa dilihat di sana ada gambar yang memperlihatkan bahwa mobil dan pengendaranya bergerak, kemudian menabrak tembok, dan kemudian si sopirnya terpental keluar dari mobil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena pada saat posisi awal mobil itu bergerak, ia akan bergerak secara konstan dan tetap. Nah, ketika dia menabrak tembok atau dinding, maka ia akan berhenti terpaksa. Kemudian berdasarkan hukum 1 Newton tadi, jika keadaan awalnya bergerak, maka ia akan cenderung tetap bergerak. Itu mengakibatkan si sopir terpental keluar dari mobil. Itulah tadi aplikasi dari hukum pertama Newton. Selanjutnya kita ke hukum kedua Newton. Bunyi hukum kedua Newton yakni semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar kecepatannya, tetapi semakin besar massa benda, maka semakin besar perlambatannya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian hukum 2 Newton, mari kita beralih ke slide selanjutnya, yakni aplikasi hukum Newton. Dapat dilihat di sini bahwa ada dua mobilan yang ditarik dengan gaya yang sama. Pada saat mobil tersebut tidak membawa beban, ia akan mengalami percepatan yang lebih cepat. Sedangkan pada saat mobil itu diberi beban, ia akan mengalami percepatan yang sedikit lebih lambat karena ada beban atau ada massa yang ia bawa. Setelah mengetahui pengertian dan aplikasi hukum 2 Newton, mari kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton yakni pada saat suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga melepaskan gaya yang sama, tapi melawan arah gaya benda pertama. Sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Maksudnya di sini adalah ketika kita memberikan gaya pada suatu benda tersebut akan memberikan gaya yang berbalik kepada kita dengan sama besar. Setelah mengetahui pengertian tentang hukum 3 Newton,
Mari kita beralih ke slide selanjutnya, yakni mengenai aplikasi hukum 3 Newton. Dapat dilihat dalam gambar bahwa ada seorang anak yang mendorong tembok dan ia memakai sepatu roda. Ketika ia memberikan gaya kepada tembok tersebut, ia merasa seolah tembok juga memberikan gaya kepadanya sehingga ia terdorong ke belakang. Itu sesuai dengan bunyi hukum 3 Newton yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dapat dikatakan F aksi sama dengan min F reaksi. Ia memberikan gaya kepada tembok dan tembok pun memberikan gaya kepada dia tapi terbalik arahnya, sehingga ia dapat terdorong ke belakang. Nah, begitulah tadi pembahasan mengenai hukum 3 Newton. Dan sampai di slide terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti tinggalkan saja di kolom komentar. Sekian video pembahasan mengenai hukum Newton kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.